perkenalkan, nama saya Dias Ivoni Dwi Jayanti, NIM 7211419220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 Sistem Informasi Manajemen, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama adalah pendahuluan. Perdagangan elektronik yang disebut juga sebagai e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Selanjutnya adalah perdagangan elektronik. Kita akan melihat pandangan luas e-commerce, yaitu bahwa e-commerce dapat memfasilitasi operasional internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik akan sama. Banyak operasi perusahaan yang dilakukan secara internal di dalam batas perusahaan oleh bidang bisnis keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat apa saja yang akan didapatkan dari bisnis e-commerce ini? Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama, yaitu pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir adalah peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Ada manfaat, tentunya juga ada kendala yang akan dihadapi dari e-commerce ini. Yang pertama adalah biaya yang tinggi. Yang kedua adalah kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang terakhir adalah peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Masing-masing kendala di atas akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan sistem informasi. Biaya sumber daya komputasi pada akhirnya akan menurun. Seperti yang telah diuraikan di bab 1 pada hukum menerangkan bahwa pengadaan kekuatan setiap 18 bulan. Dengan berlipatnya kekuatan setiap 18 bulan, biaya e-commerce juga akan turun. Selanjutnya, jalan menuju e-commerce. Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, perusahaan tersebut menyadari bahwa implementasi yang akan dilakukan bisa jadi merupakan suatu pekerjaan yang besar. Rencana bisnis strategi akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Selanjutnya adalah intelijensi bisnis. Melaksanakan e-commerce bukanlah suatu keputusan tanpa pertama-tama meraih pengetahuan terlebih dahulu tentang perusahaan dan hubungannya dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya adalah mesin pencari. Suatu mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya saja Yahoo, Excite, AltaVista, Google, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mesin pencari menjelajahi internet untuk menemukan situs-situs memuat informasi yang Anda cari. Nah, di dalam mesin pencari, kita pertama-tama pasti memasukkan World Wide Web atau www. Dari sinilah kita akan mencari, misalnya mencari hotel, mencari tempat-tempat wisata, dan sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat IOS, efisiensi komparatif, efisiensi internal, perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Ini merupakan definisi dari efisiensi komparatif. Efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua adalah kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar, yaitu fitur-fitur produk yang unik,
menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan yang terakhir adalah meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya adalah EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Meskipun EDI merupakan teknologi yang lebih lama, ia tetap penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan B2B. Transmisi memungkinkan data dipindahkan atau diterima tanpa harus mengetik ulang. Jalur komunikasi, perangkat komunikasi, dan jasa-jasa pendukung untuk EDI pada umumnya diberikan oleh perusahaan telepon, AT&T atau MNC, dan lain-lain. Selanjutnya adalah extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Keamanan dan privasi mendapat perhatian yang serius, sehingga extranet biasanya diamankan di balik suatu firewall. Firewall hanya mengizinkan pengguna yang terotorisasi saja yang dapat mengakses informasi perusahaan. Selanjutnya, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan rekreatif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukan dalam cara proaktif dan rekreatif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang rekreatif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Selanjutnya adalah figur 3.2, pengaruh internal dan lingkungan pada penerapan iOS. Pengaruh lingkungan terdiri dari pesaing, iOS, dan sekutu dagang. Sedangkan pengaruh internal adalah dukungan manajemen puncak. Selanjutnya adalah figur 3.3, manfaat-manfaat langsung dan tidak langsung dari iOS. Manfaat tidak langsung meliputi dari pesaing, yaitu meningkatnya kemampuan untuk bersaing, dari pelanggan adalah perbaikan layanan, dan dari sekutu dagang adalah perbaikan hubungan. Sedangkan manfaat langsungnya adalah berkurangnya kesalahan, turunnya biaya, dan meningkatnya efisiensi operasional. Selanjutnya adalah penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Dengan penjualan maya, tidak ada toko di mana pelanggan dapat masuk dan membeli produk. Sedangkan penjualan campuran adalah terjadi ketika perusahaan memiliki tempat penjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Selanjutnya adalah langkah e-commerce. Ada dua langkah, yaitu perdagangan bergerak dan nirkabel berkelas bisnis. Perdagangan bergerak adalah penggunaan sistem seluler dan sistem digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Istilah telekomunikasi generasi ketiga atau third generation 3G telah secara longgar dipergunakan untuk teknologi-teknologi nirkabel yang mampu memindahkan data. Sedangkan nirkabel berkelas bisnis biasanya digunakan hotspot yang diciptakan dengan menggunakan suatu koneksi kabel untuk kecepatan komunikasinya yang tinggi, dan kemudian dipancarkan melalui sebuah poin akses nirkabel ke suatu wilayah yang kurang lebih berjarak 100 meter dari poin akses tersebut. Selanjutnya adalah aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Berbeda dengan jaringan standar, internet dapat digunakan oleh semua jenis platform komputer tanpa harus melakukan pelayanan khusus. Semua area perusahaan dapat menggunakan internet, tetapi satu area yang penting adalah manajemen rantai pasokan. Khususnya manajemen rantai pasokan untuk penyedia layanan kesehatan mendapat perhatian khusus karena cepatnya kenaikan biaya untuk jasa-jasa medis. Aplikasi retail juga penting dan menjadi satu tandingan yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi ini.